sebelumnya buat teman-teman yang udah nungguinnya dari tadi ya. Bukan banget mungkin nungguin agak lama, tapi alhamdulillah kita selesai sebelum waktu azan maghrib. Oke, jadi mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa hari ini dokter datang? Sebelumnya memang harusnya jadwalnya dokter di hari Rabu minggu kemarin, tapi karena Rabu dokter menghadiri undangan dari Komisi 6 DPR RI, di mana di sana akhirnya diputuskan memutuskan bagaimana BPKN akan menjadi suatu lembaga institusi negara yang bisa melindungi konsumen yang dirugikan. Jadi mungkin nanti pionirnya mungkin dokter ya yang akan menjadi jalan pembuka bagaimana konsumen Indonesia bisa melaporkan kerugian yang sudah didapatkan. Ya, oke. Yang kedua adalah hari ini pelaporan dari Dokter Richard, ya, melaporkan dokter atas kasus suplemen White Tomato, pencemaran nama baik, dan dengan perkataan dokter yang mengatakan bahwa suplemen White Tomato itu apa bilangnya? Tadi coba tadi datang silakan coba mungkin bisa dilanjutkan. Terkait dengan laporan dari saudara Richard itu soal pelaku usaha yang diduga menggunakan barang dan jasa yang lainnya. Terus ada junto pasal pencemaran nama baiknya juga. Itu terkait dengan adanya beberapa konten yang diupload oleh dokter detektif. Salah satunya terkait dengan produk White Tomato. Untuk produk White Tomato ini sendiri kan sebenarnya pada saya sudah dalam proses hukum juga, sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian, karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum juga. Nanti kita tinggal tunggu aja, ini udah berproses dan kemudian ada. Oke, jadi di sini dokter jelaskan lagi ya, di sini sudah dirilis dari Badan POM bahwa memang produk White Tomato tidak pernah ada kandungan tomat putih. Ya, jadi mungkin kalau dokter menyebutnya ya ini bohong ya atau menipu. Gitu. Karena dengan menambahkan stiker aja sehingga dan iklan-iklan beliau pun mengatakan bahwa produknya mengandung ekstrak tomat putih. Jadi untuk DRL, please dokter mohon jangan lagi berlagak seperti amnesia. Ya, kamu selalu melakukan iklan, menyebarkan iklan bahwa suplemen kamu mengandung tomat putih. Dan akhirnya terima kasih apresiasi kepada Prof. Taruna dan Badan POM akhirnya mengeluarkan merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas ya. Di sini nggak cuman ada 5 pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke. Jadi di sini dipasang stiker sendiri. Dan masyarakat mungkin tahu ya apa alasannya. Karena produk ini sama dengan produk Glubio yang dijual di pasaran seharga 300.000. Tetapi dengan menempelkan stiker, maka harganya bisa menjadi 1.500.000. Dan inilah yang salah satu poin yang Richard melaporkan dokter. Oke, nah ya. Terus juga dokter di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja, ya, fokus saja kepada pelaporan dokter di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi dokter mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Ya. Dok, tadi pertanyaan berapa dok pemeriksaannya dok? Berapa pertanyaan? 20-an mungkin ya. Seputar apa aja? Ya seputar itu aja, seputar konten, seputar White Tomato, seputar strategi praktek ya. Jadi yang juga dipertanyakan adalah dokter memang ya mengunjungi. Jadi sebelum dokter itu mengungkap fakta atau data atau berucap, itu dokter akan selalu melakukan research atau penelitian lebih dahulu.
ya. Jadi dokter mendatangi klinik beliau di Palembang dan memang dokter melihat, dan pengakuan dari dokter pun sama. Apakah ada di situ surat izin praktek Dr. Richard? Dokter tidak melihatnya. Ya, jadi fakta yang dokter omongkan adalah fakta, bukan kata-kata opini atau asumsi. Ya, jadi dokter yakin dari Polres Metro Jakarta Selatan juga akan melihat fakta-fakta yang ada. Penyidiknya baik banget ya tadi ya, Bang Alvino, Bang Ridwan, luar biasa. Dan dokter yakin bukti-bukti juga mereka dengan jelas mereka lihat. Ya, jadi kita percayakan saja dengan penyidik, oke? Dok, Terus, terkait apalagi? dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview produk itu gimana dok? Kenapa? Terkait pernyataan dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview sebuah produk itu gimana? Kalau selama ini sih dokter mendapatkan informasi tidak begitu ya, apalagi produk-produk yang tidak memiliki izin Badan POM, apalagi produk-produk yang mengandung merkuri, itu tidak pernah ada masalah. Silahkan dokter lanjutkan review, ya. Jadi jangan juga ikut tergiring opini, oke? Terus juga untuk AS yang mengatakan bahwa dokter tersangka di Medan, ya. Dokter mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu, kok memaksakan banget dokter jadi tersangka. Kayaknya pengen banget kayaknya dokter masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang dokter tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper, ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, dokter mohon di sini dokter sudah mendengar ya adanya kucuran, dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini dokter yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena sebagai masyarakat ya, dokter inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya Bang ya. Mungkin Abang ada tambahan soal kasusnya dokter yang di Medan? Ya seperti pemeriksaan terakhir ya, itu dilakukan di Polres Tangerang Selatan. Itu kita sudah memberikan semua keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian dan terkait dengan permasalahan apa kata-katanya bukan jadi gini, fix Justiper, bukan ya? dokter, justiper itu ada satu kalimat yang bersambungan, Iya. ya. Jadi bukan fix Andreas Situngging bukan dokter, enggak seperti itu. Fix bukan dokter, justiper. Yes. Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani justiper kosmetik. Jadi beliau ini ya membeli kosmetik dari luar Bangkok berdasarkan pesanan dari orang-orang. Ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya, ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu memang bersama teman-temannya. Dia membeli, ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, dokter apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap, ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Oke, jadi di situ pun sudah jelas, ya. Memang dia adalah seorang justiper dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu. Apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa di Anus itu ya. Jadi dokter tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh Pak. Ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bonnya, dari chatnya, dari semuanya itu bukti jelas banget dan saat ini sudah dipenyidik. Jadi dokter mohon meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah, lebih baik nasihati, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Dok, per hari ini berdasarkan informasi dari ya kita Bayfon ya, termasuk saya Bayfon tadi terhadap Julianus, bahwa hari ini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Tabes Medan dan Julianus juga memegang SP2 HP-nya dok. Itu gimana dok? Kita akan tunggu pemberitaan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum dokter. Saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal dokter sebagai tersangka, apakah dokter malu? Tidak. Dokter bangga. Kenapa? Dokter ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun dokter takut, apalagi malu.
Doktif siap kok hadapi semuanya. Doktif terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar ya, dengan segala risikonya. Nyawa, harta semua sudah doktif kerahkan untuk masyarakat. Ya. Alhamdulillah juga kan kalian kemarin lihat bagaimana doktif tidak meminta datangnya, doktif diundang sebagai undangan di Komisi 6. Dan akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Ketok palu, bukan cuma sekedar curhat-curhat yang hanya menghabiskan waktu. DPR itu bukan ajang curhat, ya. Kita ke DPR itu untuk meminta keadilan. Ya, dan keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan untuk owner-owner skincare. Dok, izin klarifikasi soal foto yang beredar dengan suaminya Dr. Reza Gladys itu seperti apa mungkin dok, yang beredar di dunia maya itu? Dokter sudah menyerahkan ke penyidik. Jadi dokter tidak akan gini, terlalu banyak fitnah yang beredar. Jadi kalau dokter klarifikasi satu-satu hanya menghabiskan energi dan waktu. Karena dokter tidak pernah yang namanya melakukan penyebaran penggiringan opini dengan buzzer. Ya. Jadi dokter menyerahkan semuanya ke penyidik. Ya, jika memang dokter terkait, mungkin hari ini dokter nggak akan berada di sini. Betul ya Pak ya? Nggak akan mungkin berada di sini. Tapi selama ini sampai detik ini tidak ada satupun bukti ya yang mengaitkan dokter, apalagi dikatakan sindikat. Itu adalah fitnahnya sungguh-sungguh keji. Ya, tapi sekali lagi dokter bersyukur alhamdulillah kondisi dokter yang terzolimi itu doanya dokter pasti makbul. Inilah kesempatan emas. Jadi dokter nggak pernah merasa tertekan, depresi, enggak, malah dokter merasa bersyukur luar biasa. Ya, karena fitnah ini akan membawa meningkatkan dokter ke derajat yang jauh lebih. Dan masyarakat utamanya, visi dan misinya dokter adalah membuat masyarakat jauh lebih cerdas. Dan sekarang dokter melihat alhamdulillah masyarakat lebih cerdas dalam memilih skincare. Mungkin Bang Adi ada pesan? Ya? Dok, ini yang soal Dr. Richard Lee yang mualaf demi untuk meningkatkan produknya lagi itu benar? Masyarakat yang bisa melihat. Karena memang per Januari kemarin kan kita lihat beliau juga masih di gereja. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Masyarakat akan, yuk kita ajak masyarakat untuk berpikir dengan sendirinya. Ya, mereka mau menggiring opini seburuk apapun ke dokter, tetap pertolongan Allah itu yang dokter harapkan, bukan pertolongan giringan buzzer. Ya, dokter nggak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membayar buzzer, tidak akan pernah. Ya, oke guys ya, makasih. Oh iya, ada juga untuk kasusnya AS ya. Dokter juga ada nih laporan AS. Jadi AS ini melaporkan dia. Jadi dia ini memang karakternya orangnya ingin menjadikan semua orang tersangka yang melawan dia. Ya, jadi dokter juga mohon nanti mungkin kita akan minta perlindungan dari Pak Kapolda ya untuk beberapa korban dari fitnahan AS ini. Ya, karena begitu banyak fakta-fakta yang dokter belum ungkapkan ke publik, tapi sepertinya dokter akan serahkan langsung ke penyidik. Ya, jadi sebaiknya nanti untuk para korban-korban yang sudah difitnah oleh AS nggak usah khawatir, langsung hubungin aja dokter, langsung bisa hubungin Riko Jaga Lambe juga ya. Oh iya, ada satu lagi untuk kalian ya. Sebenarnya tujuan mereka melakukan ini hanya satu, untuk mengambil akun dokter detektif. Jadi serangan mereka adalah satu, akun dokter detektif. Ya, jadi kalian juga dokter mohon kalau misalnya kalian bisa follow akun dokter detektif Hero, karena mereka ini targetnya selalu akun. Untuk apa? Supaya dokter berhenti ya mengungkap kebenaran. Dokter nggak lantang untuk berbicara. Tapi sampai detik ini dan insya Allah ke depan dokter tetap akan terus lantang bicara. Jadi ingat ya untuk para buzzer-buzzer, sampai detik ini lihat kan dokter tetap wanita. Tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada sedikit pun kepanikan karena sampai detik ini tidak terbukti bahwa dokter ada sindikat. Oke? Thank you ya guys ya. Selamat berpuasa. Ada jamu pagi. Insya Allah nanti ya dokter kalau baru mau tanya nanti prosedurnya seperti apa. Apalagi sekarang hari ini dikabarkan teknik kita lagi ulang tahun ya. Selamat milad buat teknik kita. Gitu. Terus juga untuk untuk follower dokter yang dokter detektif 4 juta, dokter bakalan ajakin kalian untuk umroh 10 orang. Ayo siapa yang mau? Ayo. Kalian aja di bagian umroh ya. Umroh bareng dokter. Doanya seperti apa dok? Mungkin buat Nikita yang orang hari ini ulang tahun gitu. Teknik kita diberikan kekuatan ya, ketabahan dan terus untuk bisa berbicara lantang. Karena yang selama ini dokter lihat rasakan beliau adalah orang yang berbicaranya cukup lantang. Oh iya, ada satu lagi soal penyogokan 2 miliar. Ya. Oke, jadi sampaikan dan sebagai terakhir ya, bagi teman-teman terakhir informasi. Jadi tadi kita bercerita kepada dokter, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM bahwa DRL ingin
NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRS sebesar 20% kepada owner brand inisial M. Nah, ini yang dokter sesalkan. Jika kamu koar-koar soal pemerasan, bagaimana dengan diri kamu sendiri yang diduga meminta saham 20% kepada brand owner dengan inisial brand owner D inisial M, ya, di saat owner brand tersebut sedang jatuh, ya, apakah itu juga tidak disebut dengan pemerasan? Saham 20% dan NM diminta untuk tutup mulut, akhirnya ditransferlah senilai 2 miliar rupiah. Jadi yang bisa kita lihat sekarang DRL mulai berkoar-koar lagi. Kenapa? Karena NM sudah masuk, ya, jadi dianggap NM sudah nggak bisa berkoar-koar lagi, ya, jadi sehingga dia bisa mulai lagi untuk berbicara. Ya, jadi DRL fokus aja di kasus kamu Polda Metro Jaya. Istri kamu silahkan penuhi panggilan. Kamu pun akan dipanggil dalam waktu dekat. Paling lambat minggu depan kamu akan dipanggil juga. Ikutin semua prosedurnya. Bertanggung jawab terhadap kerugian masyarakat yang sudah kamu sebabkan. Oke? Belajarlah menjadi dokter yang gentle. Karena sebentar lagi kamu pun akan diadili oleh Mahkamah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Oke guys ya. Oke. Makasih ya, selamat berbuka puasa. Salam sukses bareng dokter. Dokter detektif. Bye. Dok, umroh